Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Hendra. Kali ini membahas pH 4 tentang fluida statis. Yang ini digunakan untuk persiapan bagi siswa kami yang mengikuti remedial. Untuk menyingkat waktu, mari segera kita mulai. Soal pH 4 fluida statis, tentang fluida statis ini jumlah soalnya ada 10 soal ya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Sebuah bejana berbentuk tabung berisi air setinggi 80 cm. Nah, di sini kita tulis langsung diketahui tingginya buat H sama dengan 80 cm. Jangan lupa ini diubah ke meter, dibagi 100 jadi 0,8 meter. Hitung besar tekanan hidrostatis pada dasar bejana jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini kuadrat ya. Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis air itu rho. Jangan lupa massa jenis air rho sama dengan 1 gram per centimeter pangkat 3. Ini lihat satuannya ada gram centimeter pangkat 3. Ini harus diubah ke kilogram per meter pangkat 3. Ya. 1 gram berapa kilogram? Itu 10 pangkat min 3. Ini kilogram per centimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3 ya, berarti sama dengan 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Ini hasilnya kalau dibagi pangkatnya dikurang, min 3 dikurang min 6 berarti 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Itulah massa jenisnya jika diubah ke kilogram per meter pangkat 3. Oke, kita kembali ke soal. Ditanya besaran tekanan hidrostatis itu P ya. Simbolnya P langsung. Kita jawab. Tekanannya P sama dengan, ingat rumusnya, rho kali G kali H. Rho-nya pakai 10 pangkat 3 itu 1000 dikali gravitasi 10 dikali H dikali H-nya. H-nya harus diubah ke meter ya, 0,8. Berarti tekanannya menjadi 8.000 ya. 8.000 Newton per meter kuadrat atau Pascal boleh ya. Atau 8.000 PA Pascal. Oke, jadi jawabannya 8.000. Boleh satuannya Newton per meter kuadrat, boleh Pascal. Oke, saya rasa nggak ada masalah, mudah ya. Lanjut, soal nomor 2. Gumpalan es terapung di atas permukaan air laut dengan setengah bagian ada di dalam air laut. Jika massa jenis air laut ini 1,03 gram per centimeter kubik, volume es itu 2 meter pangkat 3, ini cara bacanya. Maka hitunglah besar gaya ke atas. Oke. Kita tulis dulu diketahui di sini volume benda yang tercelup di dalam ini fluida VBF kita buat ya, sama dengan ini setengah volume benda ya.
Massa jenisnya air laut, rho-nya sama dengan ini, jangan lupa di pakai meter. Kilogram per meter pangkat 3 itu dikali 1000, langsung aja kali 1000, berarti 1000, ini 1030 kilogram per meter pangkat 3. Volume S, ya, volume benda itu sama dengan 2 meter pangkat 3. Kemudian hitunglah besar gaya ke atas. Gaya ke atas itu adalah simbolnya FA, ya. FA, gaya tekan air ke atas. Ini kalau kita tulis gaya tekan air ke atas. Oke, jawab ya. Jawab. Oke. FA boleh langsung kita cari rumusnya. FA langsung aja rho G V. V di sini volume benda tercelup dalam fluida. Rho-nya di sini rho cair karena airnya ada air laut, ya. Berarti massa jenis air laut ini dia 1030 dikali gravitasinya 10 dikali setengah dari volume benda. Volume bendanya itu adalah 2, ya. Nah, berarti FA sama dengan, ya, ini 2 dengan 2 habis, ya. Ini dicoret habis. Tinggal 10 dikali 1030, tambahkan aja nolnya di belakang, menjadi 10.300 Newton. Ya, ini jawabannya. Mudah, ya, gak ada masalah. Jadi jawabannya besar gaya tekan air ke atas 10.300, ya. 10.300. Oke. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Soal nomor 3. Sebatang balok A terapung di atas permukaan air seperti gambar berikut. Ternyata volume baloknya yang tenggelam dalam air, itu yang tenggelam dalam air, boleh langsung kita tulis VBF-nya itu sama dengan 3/4 dari volume benda. Maka massa jenis balok A adalah, berarti ditanya rho A-nya, rho A, ya. Ini massa jenis balok. Massa jenis balok. Oke, sama dengan berapa? Oke. Ya, kita jawab. Ya, caranya ingat rumus Archimedes dengan syarat melayang, ya. Berat benda sama dengan gaya tekan air ke atas FA, ya. Berat benda itu massa benda dikali gravitasi sama dengan FA itu rho A, rho air, G volume benda tercelup dalam air atau fluida. Massa benda ini kalau kita jabarin lagi, rho benda, ya, rho benda kali volume benda PB dikali gravitasi sama dengan rho massa jenis air, ya, rho A, ya, massa jenis air ini rho A kita buat kali gravitasi dikali volume benda tercelup dalam fluida dalam air itu 3/4 dari volume benda. Kita tulis 3/4 dari volume benda.
Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita lihat ada gravitasi di ruas kiri, gravitasi di ruas kanan, ini boleh dicoret. Ada volume benda di sini juga ada volume benda. Ya, berarti rho benda, rho B, ya, sama dengan rho A dikali 3/4, sama dengan rho A-nya berapa? Rho A-nya kalau nggak diketahui di soal, itu biasanya massa jenis air 1000 kali 3/4. 3/4 itu 0,75 ya. 0,75. Berarti kali 1000 berarti 750. Ya. 750 kilogram per meter pangkat 3. Itulah rho balok A, rho B kita buat ya. Nanti ini coba kita hapus dulu. Ini yang ditanya itu kita ganti indeksnya menjadi rho B ya. Oke, jadi rho B-nya sudah kejawab sebesar 750. Oke, mudah sekali. Lanjut, soal berikutnya, soal nomor 4. Di dalam bak yang berisi air terdapat balok kayu yang terapung. Jika volume kayu yang muncul di atas permukaan air 100 cm pangkat 3 dan massa jenis balok 0,75 gram per cm kubik. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan gravitasi 10, maka hitunglah massa balok. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini yang 100 ini itu volume kayu yang muncul ya. Volume VB ya. VB volume kayu yang muncul, kita buat VB aksen gitu ya. VB aksen sama dengan 100 cm kubik. Massa jenis balok kayu tadi rho B sama dengan 0,75 atau 3/4 ya, gram per cm pangkat 3. Rho air A itu 1 gram per cm pangkat 3 dan gravitasi itu biasanya 10 meter per sekon pangkat 3 pangkat 2 ya. Hitunglah massa balok kayu ya. Massa balok kayu berarti massa balok kayu itu MB ya. Oke, ini kita jawab. Oke, kita masuk ke rumus yang tadi, rumus Archimedes, bahwa berat benda sama dengan gaya tekan air ke atas ya. Berat benda itu MB dikali volume benda. Ya. Sama dengan rho air kali G kali volume benda tercelup dalam fluida ini ya. Jadi kalau kita jabarin volume benda yang tercelup dalam fluida itu volume benda VB dikurang ya volume benda yang muncul di permukaan air. Ya. Ini kita buat VB aksen tadi. VB aksen. Ya. Oke, kita lanjutkan. Massa benda MB, di sini kita tulis massa benda MB yang dicari per volume benda sama dengan rho A kali G kali volume bendanya tadi kurang
Oke, sekarang coba kita ini ada yang salah ya, kita perbaiki. Volume benda ini bukan volume benda. Kalau berat itu adalah massa kali gravitasi. Massa kali gravitasi. Ini kita ganti, volume benda tadi jadi gravitasi G. Ini jadi gravitasi. Sehingga nanti di sini gravitasinya bisa dicoret ya. Coret. Ini bisa dicoret. Coret, coret. Oke, maka massa benda sama dengan, atau sebelumnya massa benda ini kita ubah dulu. Kenapa harus kita ubah? Ya, karena di sini di soal ada diketahui rho bendanya. Ya, massa benda itu apa massa benda? Rho kali V. Rho benda dikali volume benda ya. Sama dengan rho airnya. Rho airnya di sini. Oke, kita pakai 1 gram boleh. 1. Ini buka kurung. Volume benda PB-nya kurang. Volume benda yang muncul. Ya, yang muncul itu adalah 100. Ini kita ganti, langsung ganti, tulis 100. Ya, sama dengan rho benda di sini diketahui 0,075 itu sama dengan 3/4 ya. Atau boleh kita tulis 0,75 sama saja. 0,75 PB sama dengan, ini satunya kita kalikan, kita buka kurung, 1 kali PB ya PB kurang 1 dikali 100, 100 tetap tidak berubah. Nah, sekarang ada VB-nya di sini, volume benda. Volume benda kita pindahkan ya, 100-nya kita pindahkan. Ya, atau ini kita pindahkan 100-nya jadi positif, dia 100 sama dengan, kalau pindah ingat berubah tanda ya. Ini VB diruaskan tetap. VB di ruas kiri kita ubah jadi kurang. Ya, 0,75 VB. Nah, sehingga ini bisa kita kurangin, 1 dikurang 0,75 itu 0,25 atau 1/4 ya. VB banding ini tetap 100. Oke, kita lanjut. Ya, maka VB sama dengan 400 ya. Di sini 400 satuannya ini masih sentimeter ya, sentimeter pangkat 3. Nah, sekarang udah bisa kita langsung mencari massa benda. Maka massa benda MB sama dengan rho benda dikali volume benda. Massa jenis benda, rho B-nya tadi ini ya, 0,075 itu sama dengan 3/4. Langsung aja kita tulis 3/4 dikali 400. Ini sama dengan, coret 4-nya 100, berarti ini 300 ya, 300 gram ya, itu massa benda. Kalau diubah ke kilogram, massa bendanya dibagi 1000, 0,3 kilogram. Oke, inilah jawabannya ya, terjawab ya. Terjawab nomor 4, nggak ada masalah. Mudah ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Nomor 5, kubus perak memiliki volumenya 125 cm3. Saat ditimbang di udara, itu langsung kita tulis berat benda di udara, WU ya. WU sama dengan 10 Newton. Dicelupkan seluruhnya ke dalam air, ternyata menjadi itu WA. WA-nya sama dengan 9 Newton. Hitung besar massa jenis
minyak, itu rho M ya, zat cairnya minyak. Oke, kita jawab. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dua berat ditimbang di udara dengan di air. Maka kita dapat dari sini adalah FA-nya. Ya, kita mulai. Berat benda di udara itu sama dengan berat benda di air ditambah gaya tekan air ke atas ya. Maka gaya tekan air ke atas bisa kita cari berat benda di udara dikurang berat benda di air. 10 dikurang 9 sama dengan 1 Newton. Inilah FA-nya. Nah, untuk mencari massa jenisnya, kita jabarin FA-nya. FA sama dengan rho minyak, G kali volumenya. Volume benda tercelup dalam minyak, PBF ya. FA-nya 1, massa jenisnya itu yang dicari, gravitasinya 10. Ya, ini volumenya ini. Ya, volume ini cm. Ingat, Q pakai meter. Berarti 125 kali 10 pangkat min 6. Ya. Oke, maka rho M sama dengan 1 per 125 kali 10 pangkat min 5 ya. Yang 10 pangkat 1 ini 10 dikalikan 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat min 5. Ini sama dengan 10 pangkat min 5 naikin ke atas. 10 pangkat 5 dibagi 125 sama dengan coba kita cari apa benar 800 atau 8000 ya. Nah, 100.000 bagi 125 sama dengan 800 ya. Ternyata jawabannya 800. Oke. 800. Ini satuannya gram per cm3. Itulah massa jenis minyak. Oke, terjawab sudah. Soal nomor 5. Ya, massa jenisnya minyak sama dengan 800 gram per cm3. Ya. Udah, nggak ada masalah. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Sebuah mobil massanya 400 kg diangkat dengan hidrolik, dongkrak hidrolik dengan piston pengangkat itu 1000 cm². Jika penampang pipa pendekannya sebesar 25 cm², maka besar gaya yang diperlukan adalah, ini kita masukin ke hukum Pascal ya. Hukum Pascal bunyinya bahwa tekanan ya dalam ruangan tertutup sama besar diteruskan ke segala arah. Ini ya. P1 sama dengan P2. P1-nya kita mulai F1 per A1 itu rumus tekanan. F2 per A2. Coba yang indeksnya 1 itu yang kita buat massa yang besar ya. Yang massa yang besar yaitu kita mulai 400 massa mobil. 400 per. Ini luasnya dipakai luasnya 1000. Satuannya nggak usah diubah karena bisa nanti dicoret ya dengan satuan luas di sebelah kanan. Sama dengan F2 per luasnya di sini 25. Oke. Maka F2 sama dengan ini coret nolnya 2 di sini habis 25 dikali 4 itu 100 ya. Per 10 ya, maka gayanya adalah 10 Newton. Ini ya, ini jawabannya. Oke, udah ya,
Dengan menggunakan hukum Pascal tadi, P1 sama dengan P2, kemudian dijabarin rumus tekanan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, ingat di sini untuk indeks 1 adalah luas penampang yang besar dengan gaya atau massa yang besar. Ya. Oke, nggak ada masalah. Mudah, kita lanjut soal berikutnya, nomor 7. Berat benda diketahui di udara 15 Newton. Langsung kita tulis WU-nya. WU-nya 15 Newton. Jika volumenya VB sama dengan 1000 cm pangkat 3 dan benda dicelupkan ke dalam air, maka berat benda dalam air menjadi berapa? Berarti di sini berat benda WA-nya sama dengan berapa? Ya. Nah, sekarang kita cari dulu. Yang pertama, cari dulu FA-nya. Ya. FA sama dengan rho kali G kali volume benda tercelup dalam fluida. Rho airnya, ya, kalau nggak diketahui pakai 1000, ya, 10 pangkat 3. Gravitasinya 10. Volume benda yang tercelup, ya, di sini ada volume benda tercelup. Ini 1000, ya, 1000 cm kubik, kita ubah ke meter kubik. Itu berarti 1000 ini dikali 10 pangkat min 6. Ya, ini dia. Sama dengan ini 10 pangkat min 3. Ini min 3, ya. Ini ke sini min 3, berarti 1 tinggal hasilnya 10 Newton. Ya. Itu FA-nya, ya. Nah, sehingga untuk mencari WA berat benda di air sama dengan berat benda di udara dikurang FA-nya. Berat benda di udara 15 dikurang 10 sama dengan 5 Newton. Inilah berat benda di air. Oke, paham, ya? Dengan mencari FA-nya dulu, kemudian setelah dapat FA, baru cari berat benda di air. Ya, WA. WA-nya 5 Newton. Oke, saya rasa nggak ada masalah. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 8. Oke, perhatikan. Sebuah benda ditimbang di udara dengan neraca Pegas. Beratnya langsung berat benda di udara, WU-nya sama dengan 20 Newton. Jika benda tersebut ditimbang dalam air, WA ini sama dengan 16 Newton, maka gaya ke atas FA sama dengan berapa? Ini soal yang mudah sekali, ya. Mudah sekali. Tadi udah kita tulis rumusnya bahwa berat benda di udara sama dengan berat benda di air ditambah gaya tekan air ke atas. Maka gaya tekan air ke atas sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di air. Di udara tadi 20, di air 16, berarti 4 Newton lah besar tekanan air. Ya, mudah, ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9. Sebuah papan luncur terapung di atas air dengan ukuran 3x2. Jika seorang peluncur berada di atas papan tersebut, papan tenggelam. Ingat, ya, tenggelam. Yaitu benda yang tercelup dalam air. Hitunglah massa orang tersebut, ya. Oke, langsung kita buat syarat melayang, ya. Berat benda di udara, berat benda WB, ya, sama dengan FA. Berat benda itu adalah MB, ya, dikali gravitasi G sama dengan FA gaya tekan air ke atas, rho A dikali G kali volume benda tercelup dalam air atau fluida, gitu, ya. Rho airnya ini kita buat 1000, ya, 10 pangkat 3. Gravitasinya 10.
volume benda tercelup dalam air. Lihat di sini, ini 3 kali 2 luasnya dikali tingginya. Tingginya tercelup dalam air itu 2. Ingat 2 cm. 2 cm di sini harus diubah ke meter. Ya, dibagi 100 0,02 ya. Maka volumenya 3 panjang kali lebar itu dikali tingginya tercelup 0,02 ya. Sama dengan ini 10 pangkat 4 kali ini 3 kali 2 6, 6 kali 2 12 ya, berarti 0,12 sama dengan ya, ini 10 pangkat 4, ini boleh 12 dikali 10 pangkat min 2 ya, bisa ditulis seperti itu ya. Nah, sehingga ini 12, ingat kalau perkalian 10 berpangkat, pangkatnya ditambah 4 ditambah min 2 itu 10 pangkat 2 ya. Nah, jadi ini 1200 kilogram ya, 1200 kilogram. Ini massa benda, ini gravitasinya, ini kita tulis 10, maka 10-nya jangan lupa dipindahkan ya. Maka massa benda sama dengan 1200 dibagi 10 sama dengan 120 kilogram. Inilah massa bendanya. Ya, massa orangnya ya. Massa orangnya 120 kg. Mudah ya? Ingat tadi rumusnya dari awal, WB sama dengan FA kemudian dijabarin. Ya, WB itu massa benda atau massa orang kali gravitasinya. Oke. Rasa nggak ada masalah? Kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 10. Sebuah tabung diisi alkohol setinggi, ya, tingginya H sama dengan 15 cm. Itu tinggi tabung, ya. Ini tinggi tabung. Tinggi tabung dari permukaan dasar ke permukaan. Jika massa jenis alkohol, ρA, alkohol itu 0,8 gram per cm pangkat 3. Gravitasi itu seperti biasa 10 meter per sekon kuadrat, ini sudah konstan ya. Maka besar tekanan hidrostatis pada kedalaman, lihat nih, pada kedalaman. Ya, kita buat H1-nya. H1-nya sama dengan 5 cm dari dasar tabung. Dari ini dasar tabung ya. Oke, berapa P-nya? Ya. P langsung kita masukkan rho GH. Ini rumusnya. Ya. Rho-nya massa jenis air itu tadi di sini udah diketahui 8. Ya, ubah ke kilogram, ini kali 1000. Langsung aja kali 1000, 800 kilogram per meter pangkat 3. Berarti 800 dikali 10. Ingat H ini diukur dari permukaan. Berarti H-nya adalah 15 dikurang 5 ya. Jangan pakai 5 ya, karena ini 5-nya diukur dari dasar. Berarti kalau dari permukaannya berapa? Tinggi seluruhnya alkohol 15 dikurang tingginya dari dasar 5. Ya. Oke. Maka tekanannya P sama dengan 8000 ya. 18 kali 10 8000 dikali 15 dikurang 5 10 ya. Tapi diubah ke meter ya. 10 itu diubah ke meter dibagi 100 0,1 sama dengan 800 Pascal PA ya, itulah tekanan hidrostatisnya ya pada ketinggian
5 cm dari dasar tabung. Mudah ya? Mudah sekali materi kita, yaitu materi fluida statis. Oke, nggak ada masalah ya. Saya rasa bisa dipahamin. Oke, demikianlah penjelasan, pembahasan penilaian harian keempat ya, fluida statis. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Sekian dan terima kasih.